Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Emma Hindun-Rofiko sebagai pemateri dan moderator, yang kedua, Johri Ramadhani sebagai pemateri, yang ketiga, Yahid Muhammad Saleh. Kemudian selanjutnya akan langsung ke pembahasan. Yang pertama, macam-macam sistem pemerintahan di dunia. Yang pertama itu monarki, otokrasi, oligarki, presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, demokrasi, liberal, dan terakhir itu liberal. Yang pertama itu monarki, atau sering disebut juga dengan sistem pemerintahan kerajaan. Berarti sudah jelas yang memimpin sebuah negara monarki adalah raja. Raja akan memimpin sepanjang hayatnya, berbeda dengan presiden yang memiliki waktu yang terbatas untuk memimpin. Sistem pemerintahan monarki terbagi menjadi 3, yaitu monarki absolut, monarki parlementer, monarki konstitusional. Yang kedua, otokrasi. Otokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Istilah otokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu autokrator, yang berarti berkuasa sendiri. Beberapa negara otokrasi yang sudah lenyap saat ini adalah Jerman saat masa Nazisme dan Italia pada masa fasisme. Yang ketiga, oligarki. Oligarki adalah negara yang kekuasaannya politik dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Istilah ini diambil bahasa Yunani, yaitu oligon atau sedikit, dan arho atau memerintah. Oligarki mengotak-kotakan masyarakat berdasarkan kekayaan, keluarga, dan militer. Sistem ini dianut oleh Rusia pada masa rezim Stalin. Yang keempat, presidensial. Berasal dari kata presiden, sehingga sistem pemerintahan presidensial meletakkan hubungan fungsional agar antar lembaga dan pelaksanaannya dipimpin oleh presiden. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Sebelumnya, Indonesia sempat menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Yang kelima adalah parlementer. Macam sistem pemerintahan selanjutnya parlementer, di mana ada presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Parlementer memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan. Beberapa negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura, dan sebagainya. Yang keenam, semi-presidensial. Macam sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari presidensial dan parlementer hingga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Terlihat kuat sebab posisi Perdana Menteri dan Presiden menjalankan kekuasaan bersama. Di lain sisi, terdapat parlemen atau wakil rakyat yang memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Salah satu negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini adalah Prancis. Yang ketujuh, komunis. Sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Macam sistem yang masih hingga saat ini yakni Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, dan Kuba. Yang kedelapan, demokrasi liberal. Macam sistem pemerintahan ini yaitu demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Politiknya menganut pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sistem yang diterapkan oleh pemerintahan ini adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya.
tetap melalui konstitusi yang digunakan berupa sistem presidensial, republik, dan monarki konstitusional. Yang kesembilan, liberal. Liberal menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan. Mayoritas aktivitas pemerintah negara dijalankan oleh pihak swasta. Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kemudian, selanjutnya, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Parlementer ya antara lain terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai jabatan yang berbeda. Bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapatkan dukungan parlemen. Selanjutnya, parlemen dapat dibubarkan pemerintah apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah. Sistem presidensial. Yang pertama, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintah. Kedua, kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Ketiga, presiden tidak berwenang membubarkan parlemen. Keempat, kabinet sepenuhnya bertanggung jawab terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Kelima, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketujuh, presiden merupakan eksekutif tunggal. 8. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 9. Presiden mengangkat menteri dan menteri bertanggung jawab kepadanya. Kemudian yang ke-10, anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif. 11. Parlemen tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Yang ke-12, supremasi konstitusi. Yang ke-13, eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang berdaulat. Yang ke-14, kekuasaan terbesar. Kemudian kepada Jody Ramadhani untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada Mbak Moderator Emma Hindun. Selanjutnya yakni tentang pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Jadi sejarahnya bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dari awal berdiri Indonesia hingga saat ini 2021. Pertama, sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Pada saat itu bentuk negaranya adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya ini sistem presidensial. Konstitusinya adalah UUD 1945. Lalu selanjutnya ada sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Pada saat itu bentuk negaranya adalah federal. Jadi federal itu adalah bentuk negara syarikatan. Sistem pemerintahannya adalah parlementer semu, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan konstitusinya adalah konstitusi RIS ataupun Republik Indonesia Serikat. Karena adanya konferensi meja bundar antara Indonesia dengan delegasi Belanda mengakui bahwa kedaulatan Indonesia itu sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali pada RIS selamat-lambatnya 30 Desember. Dengan ditetapkannya RIS, konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan, maka sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah parlementer yang semu. Berdasarkan dengan KMB ya. Karena ada KMB jadi dampaknya pada sistem pemerintahan yang ini. Selanjutnya ada sistem pemerintahan pada periode 1950 sampai 1959. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya adalah parlementer, konstitusi
UUDS sementara 1950. UUDS itu adalah konstitusi yang berlaku di negara Indonesia sejak 17 Agustus 1950 sampai dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis. Jadi pada saat itu juga diadakannya namanya Dewan Konstituante ataupun Dewan yang membentuk undang-undang yang nanti diharapkan terciptanya undang-undang final. Jadi nggak pakai undang-undang sementara lagi. Pada saat itu ada dekret presiden yang isinya kurang lebih pertama kembalinya UUD 1945. Lalu ada pembubaran konstituante dan ketiga pembentukan MPRS. MPR sementara dan DPAS sementara, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi dengan adanya dekret presiden nanti akan berdampak kepada berubahnya sistem pemerintahan. Lalu yang keempat, sistem pemerintahan tahun 59 sampai 66. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusinya adalah UUD 1945. Jadi ini terjadi karena adanya dekret presiden, maka kembali ke UUD 1945. Lalu yang kelima ada periode 66 sampai 98 ataupun dikenal dengan Orba, Orde Baru. Kalau tadi Orde Lama, yang ini Orde Baru. Jadi bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya yakni republik, sistem pemerintahannya presidensial, konstitusinya adalah UUD 1945. Yang keenam ataupun dikenal juga dengan masa reformasi, pemerintahan tahun 1998 sampai saat ini. Jadi inilah yang berlaku saat ini. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahan yakni republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusinya adalah UUD 1945. Jadi ini yang berlaku saat ini. Selanjutnya adalah prinsip good governance. Yang pertama adalah transparansi ataupun transparan. Maksudnya apa? Yakni terbukanya info-info negara, mulai dari rancangan APBN sampai nanti pelaporannya APBN. Jadi anggarannya itu untuk apa, alokasinya kemana, itu harus terbuka setransparan mungkin, karena untuk sebagai prinsip pemerintahan yang baik. Lalu yang kedua ada supremasi hukum. Maksudnya adalah hukum itu mempunyai peran yang penting dalam menghadirkan kebenaran dan keadilan. Hukum harus bersifat tidak memihak dan berlaku adil, tidak pandang bulu. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat, yakni keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan adalah inti dari partisipasi masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan. Contohnya ada pemilu, pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah lainnya. Itu merupakan partisipasi masyarakat secara aktif. Lalu ada stakeholder. Di antara peran yang penting dalam menciptakan kemitraan dengan pemerintah tentunya adalah peran dari stakeholder. Kita berkedudukan sebagai pelaksana program atau pengambil keputusan. Yang kelima ada berorientasi pada konsensus. Pemerintah memiliki sebuah peran katalisator, yaitu menghubungkan bermacam aspirasi dan kepentingan sehingga bisa didapat konsensus yang berdasarkan dari kesepakatan mufakat. Lalu ada kesetaraan. Semua masyarakat memiliki kesempatan dan tidak berbeda di hadapan hukum untuk mencapai kesetaraannya. Jadi tidak ada perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Semua masyarakat intinya sama di mata hukum ataupun lainnya. Lalu ada efektivitas dan efisiensi. Dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan, program bisa dikatakan efektif jika
program tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan rancangannya. Sama dengan efisien yang memiliki makna pemerintah harus memakai anggaran dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak bisa seenaknya aja merancang suatu anggaran. Jadi harus dilihat dengan kondisinya agar efisien dan efektif. Lalu ada akuntabilitas, yaitu apapun bentuk program yang sudah dilaksanakan bisa dipertanggungjawabkan kepada elemen masyarakat. Lalu ada visi strategis, sebuah cara pandang yang dipelopori oleh pemerintah dan masyarakat dalam membuat ekonomi manusia untuk terciptanya kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada konsep dari pemerintahan yang baik. Pertama adalah tata kelola sebuah pembangunan dengan ekonomi yang sehat. Dalam arti manajemen pembangunan yang memungkinkan hadirnya penggabungan antara usaha, menciptakan peningkatan ekonomi yang tinggi, pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkesinambung dengan keadaan kompetensi global yang ketat dan perubahan struktural. Lalu yang kedua, adanya dihargai hak warga negara dan kehidupan yang demokratis. Urgensi menyertai aspek demokratis karena diyakini dapat berperan menjadi obat yang paling ampuh dalam mengatasi kenyataan praktik tata kelola pemerintahan buruk sebagai akibat penyalahgunaan kebijakan penguasa. Terakhir ada inklusivitas sosial. Memiliki arti bahwa menjamin seluruh warga negara. Pemerintah menjamin seluruh warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berpartisipasi dalam segala urusan nasional. Lalu ada implementasi dari good governance, pemerintahan yang baik. Di Indonesia sendiri sudah mulai dirintis dan diterapkan sejak era reformasi. Kita perhatikan prinsip-prinsip yang tadi, sepertinya Indonesia itu masih belum maksimal dalam pelaksanaannya di Indonesia. Jadi belum sangat baik lah. Hal ini karena sangat mengecewakan dan cenderung menyebabkan kekhawatiran saja. Jika good governance tersebut tidak dapat diimplementasikan. Karena konsepnya adalah dalam melakukan sebuah pengelolaan keputusan pembangunan negara, karakteristik utamanya adalah adanya sebuah unsur demokratis, akuntabilitas, transparan, dan benar. Hal utama dari prinsipnya adalah kepastian, kecermatan, permasalahan keseimbangan, dan kewajaran. Konsep pemerintahan secara umum yang baik kemudian dikembangkan dengan teori jurisprudensi dan ilmu hukum di lingkungan administrasi negara ataupun oleh keputusan pengadilan sehingga mendapatkan tempat yang layak dalam suatu perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, aparat pemerintah diberi kebebasan untuk mengambil tindakan secara cepat, serta memiliki faedah dalam keadaan mendesak terhadap suatu keputusan yang belum diatur dalam hukum. Namun tentunya keputusan tersebut harus sesuai dalam kacamata hukum. Kebebasan yang dimaksud adalah sebuah kebebasan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Dengan sebuah ukuran, wewenang itu dapat digunakan kapan tindakan dilakukan dan cara wewenangnya bagaimana digunakan. Jadi intinya adalah kebebasan untuk bertindak demi kepentingan yang jauh lebih besar akan tetapi sesuai dengan kacamata hukum. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Johari Ramadhani yang sudah mempresentasikan. Kemudian kami akan membuka pertanyaan. Oke, sekian dari kami atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.